البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya atau yang selanjutnya, barakallahu fikum, yaitu permasalahan daripada permasalahan jahiliyah yang ke-45. Yang mana permasalahan yang ke-45 ini masih ada keterkaitan dengan masalah takdir, yaitu perilaku atau perbuatan orang jahiliyah. Seruan mereka bahwasannya takdir Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, syariat Allah itu tanakut, bertentangan, kontradiksi, bertabrakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun itu sangkaan yang dusta, sangkaan yang tidak ada unsur kebenarannya. Qala al-muallif al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, al-mas'alatu al-khamisatu wal arba'un, permasalahan yang ke-45. Permasalahan yang ke-45, mu'aradatu syar'illahi biqadarih, yaitu perbuatan mereka menabrakkan atau menganggap bahwasan syariat Allah Ta'ala itu bertabrakan dengan takdirnya. Jadi mereka itu menabrakkan antara syariat Allah Ta'ala dengan takdirnya. Kata mereka, syariat Allah Ta'ala itu tanakut, bertentangan dengan takdirnya gitu loh. Kata mereka, kenapa Allah Ta'ala menakdirkan kekufuran, menakdirkan kesyirikan, tapi dari sisi lain Allah Ta'ala mensyariatkan, barakallahu fikum, agar melarang kesyirikan, mensyariatkan agar memerintahkan tauhid dan semisalnya. Kita lihat penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Qala asy-syarih, hadhihi al-mas'alatu aidan tata'allaqu bil qadar. Permasalahan ini juga bersangkutan atau ada sangkut paut dengan takdir. Lianna hunaka man yu'ariduna syar'a Allah biqadarih. Dikarenakan di sana ada orang yang mereka menabrakkan syariat Allah Ta'ala dengan takdirnya. Jadi mereka itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, menentang syariat Allah Ta'ala itu dengan takdirnya, dalam artian mengandung unsur kontradiksi dan semisalnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, kaifa yuqaddirullahu al-kufra wal iman thumma yusyarri'u li ibadihi asy-syara'ya wal amamira wal awamira wan nawahiya ma annaha la fa'idata minha idza kanat al-umur maqdiyatan wa muqaddaratan. Kita lihat sini bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekufuran dan keimanan. Kemudian dari sisi lain Allah Taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Bersamaan dengan itu la fa'idata minha, tidak ada faedahnya dari syariat tersebut. Idza kanatil umur maqdiyatan muqaddaratan, apabila perkaranya sudah ditetapkan dan sudah ditakdirkan. Fa innan nasa yahtamiduna 'ala qadar, karena manusia itu mereka bersandarkan dengan takdirnya. Ditakdirkan baik ya baik, ditakdirkan jelek ya jelek, tidak mau beramal gitu loh manusia. Ini kata mereka ya, barakallahu fikum. Jadi mereka menyandarkan, bersandarkan dengan takdir itu loh. Walaupun itu keliru. Dalam artian kita enggak boleh bersandarkan semata dengan takdir kemudian tidak beramal. Tidak boleh. I'malu, kata Rasulullah, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang itu akan bermudah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah ditetapkan padanya. Wa hadhihi min akhtari masail jahiliyah. Ini termasuk permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya. Wa yatba'uha kullu man salaka hadzal maslak ila yaumil qiyamah, dan mengikuti permasalahan ini setiap orang yang berjalan seperti perjalanan ini ila yaumil qiyamah, hingga tegak hari kiamat. Mimman yaz'umuna anna baina asy-syar'i wal qadari mu'aradatan. Itu orang-orang yang menganggap bahwasannya antara syariat Allah dan antara takdir Allah itu bertentangan, bertabrakan, kontradiksi. Wa hadza madhhabun batil. Ini merupakan pendapat atau madhab yang batil. Fala mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan. Maka yang sahih, tidak ada pertentangan antara syariat Allah dan juga antara takdir Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Enggak ada pertentangan. Semua itu di balik itu ada hikmah yang Allah Taala letakkan. Barakallahu fikum.
Wa hanam kata beliau, "Fallahu qaddara syirka wal ma'asi wal kufra." Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kesyirikan dan menakdirkan kemaksiatan serta kekufuran, wa nahaa 'an dzalik, dan juga melarang dari hal itu. Wa syara'a al-iman wal istiqamah was salah. Nah, dan Allah Taala juga mensyaratkan keimanan dan keistiqomahan serta as-salah, yaitu kebaikan. Wala mu'aradata bainahuma, dan tidak ada pertentangan kontradiksi antara keduanya. Li'anna al-ibadah humul ladzina yaf'aluna hadhil af'al. Karena hamba-hamba itu sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan ini bikhtiyarihim, dengan pilihan mereka, wa iradatihim, dan dengan kehendak atau keinginan mereka, wa masyiatihim, dan dengan kehendak mereka. Fal fi'lu mansubun ilaihim. Maka perbuatan itu dinisbahkan kepada mereka. Jadi jangan sampai keliru ya. Mereka berjudi, minum khamr, berzina, itu tidak bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala menakdirkan demikian, tapi dinisbahkan kepada perbuatan mereka. Nah, atau perbuatan mereka dinisbahkan kepada orang yang melakukannya. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena hamba itu punya pilihan. Kenapa dia malah milih kejahatan daripada kebaikan? Kenapa dia milih berzina daripada barakallahu fikum hafizakumullah, meninggalkan perzinahan? Berarti punya pilihan. Jadi kesalahan tadi tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dinisbahkan kepada orang yang melakukannya. Walidzalika yu'aqabuna 'ala ma'asi. Oleh karena itu, orang-orang yang berbuat Yang berbuat kemaksiatan diberikan iqab, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasabuna 'ala ta'at, dan mereka orang-orang itu diberikan pahala terhadap perbuatan taat yang mereka lakukan. Wa in kanat muqaddaratan min Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan tersebut telah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahum innama yujazawna 'ala af'alihim la 'ala qadar. Maksudnya apa maksudnya? Wa in kanat muqaddaratan, walaupun perbuatan tadi itu memang sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala atau mereka ini dibalasi itu terhadap perbuatan mereka, bukan karena takdirnya. La ala qadar, bukan takdirnya tadi, tapi perbuatan mereka, bagaimana mereka berbuat gitu loh. Barakallahu fikum, karena hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan gitu loh. Dia milih yang mana, yang baik atau yang jelek. Kalau milih yang baik balasannya baik, milih yang jelek balasannya jelek. Seperti itu. Walamma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabih, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, waqal, seraya beliau berkata, ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan tempat duduknya telah diketahui, minal jannati aw nar, dia termasuk penduduk neraka ataupun penduduk surga. Tempat duduknya di neraka ataupun di surga. Qalu, kemudian para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nattakilu ala kitabina wa natrukul amal. Tidaklah kita, atau ya Rasulullah, tidakkah kita pasrah saja terhadap catatan kita dalam Lauhul Mahfuz, kemudian kita meninggalkan amalan? Jadi mereka menganggap kalau sudah tercatat tadi, akhirnya sebagian para sahabat berkata, Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita tidak nyandarkan saja gitu loh? Apakah kita tidak nyandarkan, pasrah terhadap catatan kita, ketetapan kita di dalam Lauhul Mahfuz, kemudian kita meninggalkan amalan? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramalah kalian, karena sesungguhnya masing-masing kalian akan dipermudah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuknya. Jadi untuk masalah seperti ini tidak, barakallahu fikum, sembarangan, dalam artian memang harus beramal. Bagaimana tidak beramal? Kita nggak tahu tempat kembali kita di mana, dalam artian secara detailnya nggak tahu, tapi kita yakin bahwasanya semuanya sudah tetapkan. Tapi apakah kalian atau kita yakin bahwasanya kita adalah orang yang selamat? Kan tidak bisa, barakallahu fikum, dalam artian kita tidak bisa memastikan, cuman kita berharap semoga kita diselamatkan. Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan-amalan itu dinilai dari akhir hayatnya, barakallahu fikum. Akhir hitungnya bagaimana? Jadi barakallahu fikum wa hafizakumullah, untuk masalah seperti ini jangan sampai keliru dalam memahami. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya benar, sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, si fulan termasuk penduduk neraka, si fulan termasuk penduduk surga. Tapi apakah kita langsung meninggalkan amalan gitu, pasrah dengan catatan tersebut? Tidak. Kalau kita pasrah berarti kita tahu kita termasuk penduduk neraka atau surga, kita tahu. Kita nggak bisa tahu. Barakallahu fikum, karena kita barakallahu fikum hafizakumullah, cuman bisanya meyakini bahwasanya semuanya sudah tercatat. Oleh karena itu, karena tidak tahu, kita berupaya semaksimal mungkin beramal dengan amalan ketaatan agar termasuk
Nah, barakallahu fikum penduduk surga dan meninggalkan kemaksiatan agar terhindar dari neraka gitu. Nah, barakallahu fikum nawa. Rasulullah mengatakan, "I'malu, beramalah kalian fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Nah, beramalah kalian karena masing-masing akan dipermudah oleh Allah Taala terhadap apa yang Allah Taala tetapkan untuknya. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Taala menurunkan firman-Nya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah Taala berfirman mengenai hal tersebut bahwa maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, itu adanya surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan di surga. Dan adapun orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik itu surga didustakan, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan, kesusahan. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Adapun harta tidak bermanfaat sebagaimana yang Allah Taala sebutkan pada ayat yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya kan? Hartanya itu pun tidak akan bermanfaat. Barakallahu fikum, hartanya tidak akan bermanfaat. Barakallahu fikum, seperti itu. Kenapa tidak bisa bermanfaat barakallahu fikum? Karena harta itu akan sirra juga barakallahu fikum. Jadi khulasahnya intinya semua sudah tertata dalam Lauhul Mahfuz. Sudah ditetapkan bahwasanya ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Namun walaupun demikian, masing-masing hamba dituntut untuk beramal amalan kebaikan agar mendapatkan barakallahu fikum tempat duduknya di surga dan kemudian menghindari perkara-perkara maksiat, perkara kemungkaran agar dijauhkan dari tempat duduk neraka barakallahu fikum. Wal a'yadu billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa kata beliau di sini? Fal 'abdu ya'malu min janibil khair. Maka seorang hamba hendaknya dia beramal dari sisi kebaikan. Wa yatajannabul syarr, dan hendaknya dia menjauhi kejelekan. Wa ammal qadaru fa huwa sirrullah subhanahu wa ta'ala, dan adapun takdir itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu. La tabhas fi, jangan sampai kamu mencari-cari. Takdir itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la ya'nik, dikarenakan itu bukan perkara yang penting bagimu. Walan tasila ila natijatin, dan bahkan pencarian kamu itu tidak sampai mewujudkan hasil, dalam artian justru akan semakin pusing. Barakallahu fikum, tidak perlu kalian mencari-cari. Cukup kalian beramal-amal saleh agar mendapatkan takdir yang baik tadi. Barakallahu fikum. Dan menghindari atau meninggalkan perkara-perkara maksiat agar dihindarkan dari takdir yang buruk. Barakallahu fikum. Seperti itu. Waqad talakhasa, kata beliau, waqad talakhasa min hadhil masail, dan sungguh telah teringkaskan kesimpulannya permasalahan-permasalahan ini, annan nasa fil qadar ma'asy syara' inqasamu ila arba'ati aqsam, bahwasanya manusia ditinjau dari masalah takdir ini. Bersama syariat ini mereka terbagi menjadi 4 bagian. Al-qismul awal, pembagian pertama, man yusbitul qadar, orang yang menetapkan adanya takdir, wa yanfi syara', tapi tidak ada syariat. Takdir ada tapi tidak ada syariat. Wa humul jabriyah, yaitu kelompok jabriyah. Jabriyah ini meniadakan syariat. Jadi mereka salat, puasa, zakat, haji itu paksaan semuanya. Takdirnya ada, takdir Allah Ta'ala menakdirkan, teman paksaan itu semuanya. Perbuatan-perbuatan syariat tadi itu. Al-qismu tsani, bagian kedua, man yusbitu syar'a wa yanfil qadar. Kelompok yang kedua menetapkan adanya syariat, salat, zakat, puasa, haji itu ada, tapi mereka menafikan atau menyatakan takdir. Perbuatan hamba itu adalah barakallahu fikum, bukan takdir Allah, tapi hamba itu sendiri yang menciptakannya. Dia salat, puasa, zakat, haji itu bukan takdir Allah, tapi mereka sendiri yang menciptakannya. Wa humul qadariyah, yaitu qadariyah. Barakallahu fikum, yang dipelopori oleh siapa kemarin? Ma'bad al-Juhani. Al-qismu tsalits, pembagian yang ketiga, man yusbitu syar'a wal qadar, orang yang menetapkan syariat dan juga adanya takdir. Tapi apa? Wa yaz'umu anna bainahuma tanaqudan, tapi masih beranggapan bahwasanya antara syariat dan takdir itu bertentangan, kontradiksi, bertabrakan. Wa humul musyrikun, mereka adalah orang-orang musyrikun. Al-qismu rabi', pembagian yang keempat, man yusbitu syar'a wal qadar, orang yang menetapkan adanya syariat dan adanya takdir, wa yanfi anhuma tanaqud, tapi barakallahu fikum, bagian keempat ini meniadakan adanya tanaqud, ditiadakan, tidak bertentangan. Adanya pertentangan, adanya tanaqud, ditiadakan dari keduanya. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah.
Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Khulasahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Pendapat yang sahih atau pembagian yang sahih adalah pendapat yang keempat atau pembagian yang keempat, jenis yang keempat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya takdir dan juga menetapkan ada syariat, dan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan takdir. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.